Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Hilmi Manani Bilda dengan NIM terakhir 013 bersama rekan saya. Saya Farida Zahia dengan NIM akhir 009. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar dasar-dasar pemrograman praktik, yaitu membuat program penjualan pulsa dengan nama MySaiSale menggunakan bahasa C. Karena kami jenis penjualan yang gerai pulsa, maka kami hanya membuat program yang hanya bisa digunakan oleh admin atau penjual pulsa. Lalu selanjutnya kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Pada saat programnya dijalankan, yang pertama muncul yaitu halaman login. Nah, di sini di halaman login ini kita harus menginputkan username dan password, di mana kami membuat username-nya itu yaitu mysai_sel dengan passwordnya 1105. Nah, di sini kami menambahkan fitur jika jika salah menginputkan username atau password, maka akan diberikan 2 kali kesempatan untuk masuk ke dalam aplikasi. Tetapi jika lebih dari 3 kali, maka program akan otomatis berhenti. Nah, di tampilan yang kedua ada di bagian menu. Di atas ada tulisan Selamat datang di My Saisel. Nah, di menu ini ada 5 opsi. Yang pertama, untuk opsi A ada untuk isi pulsa. Yang kedua ada B untuk cek saldo. Lalu yang C untuk isi saldo. Yang opsi D untuk riwayat penjualan. Untuk E itu untuk opsi keluar. Nah, sebelum eh, untuk mengisi pulsa, saya akan mencoba untuk mengecek saldo terlebih dahulu. Karena jika saldonya kurang, maka eh, tidak bisa mengisikan pulsa karena saldonya tidak mencukupi. Lalu eh, pilih opsi B untuk mengecek saldo, lalu enter. Nah, di sini saldonya itu 0 karena belum diisikan saldonya. Untuk itu tekan enter untuk melanjutkan. Nah, ketika di enter, maka akan kembali ke tampilan menu. Di sini karena akan mengisikan saldo, maka pilih opsi C, lalu enter. Dan di sini eh, saya akan mencoba untuk mengisikan saldonya sebesar 100.000. Lalu enter. Nah, di sini ada tulisan saldo berhasil ditambahkan, lalu saldo Anda sekarang yaitu 100.000. Lalu tekan enter. Nah, karena sudah diisikan saldonya, maka bisa untuk diisikan pulsa. Lalu pilih opsi A dan enter. Nah, di sini eh, masukkan nomor, masukkan nomor HP 089674058806. Lalu enter. Nah, di sini jenis kartunya itu Tri. Karena sudah terdeteksi kartu Tri itu diawali oleh 089. Nah, di sini ada tabel untuk nominal dan harga dari masing-masing provider. Di sini ada Tri, Telkomsel, XL, dan Indosat. Karena di sini jenis kartunya itu Tri, maka kita bisa memilih antara dari opsi 1 sampai 5. Di sini saya akan mencoba untuk pilih opsi 2, di mana opsi 2 ini eh, akan terisikan pulsa sebesar 10.000 dan harganya itu yaitu 10.500. Lalu tekan enter.
Nah, di sini ada konfirmasi pembelian. Di konfirmasi pembelian ada nomor HP, jenis kartu, nominal pulsa, dan harga jual. Di sini kita harus menjawab pertanyaannya, apakah Anda yakin akan membeli? Dan kita jawab ya. Lalu enter. Di sini pembeliannya berhasil. Nah, sisa saldonya itu yaitu 90.000. Kenapa 90.000? Karena saldo yang tadi 100.000 kita kurangi dengan nominal pulsanya, bukan harganya. Lalu tekan enter. Nah, di sini saya akan dijelaskan oleh Farida. Selanjutnya, setelah tadi dijelaskan tentang alur pengisian pulsa, saya di sini akan mengecek kembali apakah saldonya telah berkurang setelah tadi kita melakukan transaksi isi pulsa atau belum. Jadi di sini saya akan memilih opsi B atau opsi saldo. Nah, bisa terlihat di sini bahwa saldo sisa saldo yang dimiliki adalah 90.000 setelah tadi kita melakukan transaksi isi pulsa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan opsi D yaitu riwayat penjualan. Nah, jadi di dalam riwayat penjualan ini tuh transaksi-transaksi yang telah kita lakukan tadi itu akan tercatat di riwayat penjualan yang dimana terdapat tanggal, bulan, tahun, lalu ada jam, lalu ada nomor HP, lalu ada jenis kartu, nominal, dan harga. Lalu selanjutnya ada opsi E yaitu opsi keluar. Jika kita sudah selesai melakukan eh, transaksi ataupun eh, kita telah selesai menyelesaikan programnya, kita bisa memilih opsi E yaitu opsi keluar. Yang dimana jika kita memilih opsi ini, maka program akan otomatis selesai dan memunculkan output terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, di main C di sini ada fungsi untuk login yang terdiri dari integer login, lalu ada karakter username 12 dan passwordnya 6. Nah, di sini ada integer attempts atau kesempatan sama dengan 3. Nah, di sini eh, kenapa diisi 3? Karena kami menambahkan fitur jika username atau password yang dimasukkan salah, maka akan diberi kesempatan sebanyak 3 kali. Tetapi jika lebih dari 3 kali, maka program akan dihentikan. Lalu selanjutnya ada integer pilih harga. Nah, di sini integer pilihan, const-char, pointer jenis kartu, pulsa, pointer pulsa. Di sini, jika jenis kartunya tri, maka indeks kartunya 0. Di sini dimulai dari 0, maka dari 0, 1, 2, dan 3. Dan di sini akan diulangi pulsa, dimasukkan harga, indeks kartu, dan pilihannya dikurangi 1. Lalu selanjutnya ada integer main, yaitu eh, fungsinya untuk membaca saldo. Nah, di sini ada daftar-daftar. Untuk yang baris pertama pulsa itu ada nominal pulsa. Ada 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 50.000. Dan di bawahnya itu harga-harga dari keempat provider yang sudah disebutkan. Nah, di sini jika sudah login, maka riwayat. Lalu sini ada karakter pilihan. Sini ada sistem CLS yaitu untuk clear screen. Jadi tampilannya hanya menampilkan satu saja. Jadi tidak banyak. Di sini printf selamat datang. Lalu ada menu isi pulsa, saldo, isi saldo, riwayat penjualan, keluar, dan yang terakhir kita memilih menunya. Di sini di clear screen lagi, yaitu untuk switch atau kita memilih pilihan. Nah, untuk case A yaitu
tadi sudah disebutkan isi pulsa, untuk case B untuk mencek saldo, lalu ada case C untuk isi saldo, lalu case D untuk riwayat penjualan, lalu case E untuk keluar. Dan di sini jika kita memasukkan selain huruf A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E, maka menu tidak valid dan silakan dicoba lagi. Lanjut. Nah, di pulsa.c ada yang pertama itu void baca saldo atau fungsi untuk membaca saldo dari file. Nah, di sini harus di-open dulu karena saldonya disimpan di teks. Setelah dibuka maka akan di-close supaya tidak terjadi error. Lalu yang kedua ada fungsi untuk simpan saldo. Di sini membuka lagi karena untuk menyimpan saldonya. Lalu di selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan daftar pulsa dan daftar harganya. Sama seperti tadi, ada nomor, nominal pulsa, Tri, Telkomsel, XL, dan Indosat. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk mendeteksi jenis kartu. Nah, di sini eh, kenapa tadi terdetek itu kartu Tri? Karena di sini sudah kami inputkan. Jika 089 yaitu untuk Tri dan nomor yang lainnya eh, ada Telkomsel, XL, dan Indosat. Tetapi jika kita masukkan selain dari angka yang ada di kode tersebut, maka tidak dikenal. Selanjutnya ada fungsi untuk isi pulsa, ada char nomor HP 20, ada karakter konfirmasi dan integer pilihan. Lalu di sini print, lalu outputnya itu masukkan nomor HP dan konsternya jenis kartu, deteksi kartu. Jadi di sini tuh menjelaskan jenis untuk mendeteksi jenis kartu. Jenis kartu Anda adalah misalkan Tri atau apa. Lalu tetapi jika jenis kartu tidak dikenal, maka jenis kartu tidak dikenali dan program akan dihentikan. Lalu selanjutnya ada tampilkan pulsa. Di sini pilih pulsa antara nomor 1 sampai 5, lalu kita pilih. Tetapi jika kita memasukkan selain dari 1 sampai 5, maka pilihan tidak valid dan diperintahkan untuk memasukkan pilihan. Lalu di sini ada integer nominal, pulsa dimasukkan nominal. Integer harga, pilih harga. Nah, di sini eh, ada output konfirmasi pembelian untuk nomor HP, jenis kartu, nominal pulsa, harga jual. Dan ada pertanyaan lagi yaitu, apakah Anda yakin akan membeli? Jika ya, tetapi saldonya tidak mencukupi, maka harus isi saldo terlebih dahulu. Nah, di sini ada kurangi saldo, saldo koma nominal. Nah, di sini itu untuk yang tadi saldonya misalkan 100.000 dan kita mengisi nominal pulsanya itu 10.000, maka jadi 90.000. Dan di sini ada fungsi untuk mengurangi saldo karena tadi sudah dipakai untuk isi pulsa. Tetapi jika saldonya tidak cukup, maka akan outputnya yaitu saldo tidak mencukupi. Dan di sini ada riwayat, yaitu riwayat nomor HP, jenis kartu, nominal, dan harga. Nah, di sini ada eh, buat timestamp, yaitu untuk menyimpan tanggal, bulan, dan tahun. Jika pembeliannya berhasil, maka akan mengoutputkan sisa saldo Anda. Tetapi jika dibatalkan, maka pembelian dibatalkan. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mengurangi saldo. Jadi setelah kita tadi membeli pulsa, jika
saldonya. Jika saldonya mencukupi, maka akan berkurang. Namun, jika saldonya tidak mencukupi, maka akan keluar output saldo tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mengecek saldo. Itu di sini akan mengeluarkan output saldo Anda saat ini berapa, yaitu sisanya dari setelah kita melakukan transaksi, maka sisa saldonya akan terlihat di sini. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk isi saldo. Nah, jika kita ingin mengisi saldo, maka akan keluar masukkan jumlah saldo yang ingin Anda isi. Lalu kita memasukkan saldo yang ingin kita isi berapa, misalkan 50.000 atau berapa, lalu nanti akan terbaca di sini. Lalu setelah kita berhasil menambahkan saldo, maka akan keluar output saldo berhasil ditambahkan. Lalu saldo Anda sekarang adalah berapa? Namun jika kita memasukkan saldo tidak valid, maka akan keluar jumlah saldo tidak valid. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menyimpan riwayat. Nah, di fungsi untuk menyimpan riwayat ini, eh, riwayat akan disimpan setelah tadi kita melakukan transaksi. eh, ri- Riwayat transaksi tersebut akan disimpan di riwayat transaksi yang dimana outputnya tuh akan ada, yaitu seperti tadi tanggal, bulan, tahun, jam, nomor HP, jenis kartu, nominal, dan harga. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat membuat timestamp transaksi. Di sini tuh eh, untuk membuat timestampnya atau waktunya. Jadi di sini tuh yang membuat tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan riwayat. Setelah tadi riwayatnya disimpan, eh, maka setelah itu akan ditampilkan. Selanjutnya, pada pulsa.h yang pertama ada struktur untuk menyimpan data saldo, yaitu type def struct, integer saldo, saldo. Selanjutnya ada struktur untuk menyimpan data pulsa. Integer nominalnya ada 5, lalu integer harganya ada 4, di mana 4 ini tuh jumlah providernya. Kan kita hanya menyediakan untuk 4 provider saja. Lalu yang limanya ini tuh untuk eh, harga dari pulsa di setiap providernya. Pulsa. Lalu ada struktur menyimpan transaksi. Menyimpan riwayat transaksi. Untuk karakter nomor HP-nya 13, karakter jenis kartunya 10, integer nominal, integer harga, eh, karakter timestamp, lalu yang ada 20, lalu riwayat. Selanjutnya ada fungsi untuk mendeteksi jenis kartu berdasarkan provider. Lalu ada fungsi untuk membaca saldo dari file seperti baca saldo, isi pulsa, cek saldo, simpan saldo. Lalu ada fungsi untuk menampilkan pulsa yang tersedia. Lalu ada fungsi untuk memilih harga pulsa berdasarkan jenis kartu. Lalu ada fungsi untuk menyimpan riwayat transaksi. Yang ini, simpan riwayat, tampilkan riwayat. Lalu yang ini adalah fungsi untuk membuat timestamp transaksi. Sekian penjelasan program dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.